Kita flashback pada tahun lalu, pandemi COVID ini berpengaruh negatif terhadap semua negara, termasuk di Indonesia. Dan itu di Indonesia pun juga berpengaruh pada semua sektor ya. Cuma ini kita akan membahas khusus konstruksi. Jadi kita lihat konstruksi pada tahun lalu itu melambat, baik itu pada pengerjaannya dan juga pada pencarian kontrak baru. Kenapa? Revenue atau pendapatan itu dari kontrak ya. Dari kontrak baru mereka mengikuti tender. Apabila mereka menang tender, dan itu akan dikerjakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada berita, misalnya sebuah perusahaan konstruksi mendapatkan kontrak baru dari suatu proyek 500 miliar. Itu 500 miliar itu bukan langsung dibukukan sebagai pendapatan, tapi itu baru kontrak pengerjaannya. Jadi perusahaan itu akan mengerjakan proyek senilai 500 miliar. Kapan akan dibuka pendapatan? Itu seiring dengan pengerjaannya. Misalnya pengerjaan dalam 1 tahun itu tercapai 100 miliar nilainya, tentu ada orang yang menilai, maka perusahaan itu akan membukukan 100 miliar pendapatan dari proyek tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, cuma sayangnya pada tahun lalu itu karena kondisi pandemi yang membatasi kegiatan kita semua, para perusahaan kontrak baru. Jadi kontrak baru mereka semuanya mengalami penurunan. Dan itu makanya tantangannya sangat berat bagi perusahaan konstruksi ini. Ditambah lagi apa? Perusahaan konstruksi ini kan mereka memiliki margin yang kecil karena kita bandingkan dengan sektor semen atau sektor properti gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan net margin atau margin bersih atau dari perusahaan konstruksi ini itu di bawah 10% Bapak Ibu. Apalagi mereka juga misalnya memiliki banyak hutang, karena hutang itu perlu ya untuk meningkatkan modal kerja. Untuk kan hutang ini juga ada bunganya, nah, bunganya ini juga menakar laba bersih yang signifikan. Tambah lagi sekarang dengan adanya itu piutang-piutang yang tidak tertagih yang lama itu mereka harus cadangkan dan itu mengurangi laba bersih. Tapi nanti begitu piutang itu tertagih, itu akan dibalik, akan menjadi pendapatan lain-lain. Jadi kita melihat di tengah kondisi pandemi sekarang yang kemarin itu, hal itu juga berpengaruh pada kinerja emiten yang cukup tertekan ya, bisa dibilang sangat tertekan. Jadi kalau kita melihat kinerja tahun 2019 mereka masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup bagus, cukup baik. Nah, untuk tahun 2020 kita tidak bisa membandingkannya dengan tahun 2019 karena bisa dibilang seperti istilah tidak apple to apple. Kenapa? Karena pada tahun 2020 adalah situasi yang extraordinary atau luar biasa beda. Namun demikian, kita masih cukup optimis terhadap prospek pertumbuhan kinerja dari emiten konstruksi ini. Emiten konstruksi ini kita batasi untuk khususnya BUMN karya saja Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena BUMN karya ini mereka yang relatif besar dengan modal yang mencapai triliunan rupiah, maksudnya ekuitasnya triliunan rupiah, dan mereka bisa mengerjakan berbagai jenis proyek. Jadi mereka bisa mengerjakan PLTU, PLTA, jalan tol, gedung, pelabuhan, dan lain-lain. Kalau misalnya kita masukkan juga kontraktor swasta, mereka cenderung relatif kecil, dan mereka juga relatif tidak bisa mengerjakan banyak jenis proyek. Misalnya mereka hanya bisa mengerjakan gedung, atau hanya bisa mengerjakan gedung dan fondasi, dan lain-lain. Jadi mereka tidak bisa misalnya mengerjakan jalan tol atau mengerjakan pembangkit listrik dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, pemerintah kan juga masih menaruh perhatian yang besar terhadap infrastruktur. Kenapa? Karena memang bagaimanapun infrastruktur Indonesia ini masih perlu untuk terus tumbuh dan berkembang. Kita merupakan negara besar yang masih banyak membutuhkan penambahan infrastruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi sebenarnya peluang pertumbuhan kinerja bagi para emiten BUMN karya ini masih cukup besar. Apalagi hal itu juga diperlihatkan ya oleh pemerintah bahwa pengerjaan proyek-proyek konstruksi tidak termasuk dalam PSBB. Jadi mereka masih dapat melanjutkan proyeknya walaupun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Seperti tadi kata Mas Lutfi, misalnya cuci tangan, jaga jarak dan lain-lain. Namun karena kita juga misalnya sektor lain,
Sebenarnya sektor lain seperti mall gitu atau apa, yang mereka dulu sempat tutup ya kan, karena untuk mencegah COVID menyebar dan lain-lain. Banyak hal yang pemerintah lakukan pembatasan, tapi khusus konstruksi ini tidak lakukan pembatasan. Nah, jadi kita lihat untuk tahun ini, seiring dengan optimisme dari pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai positif antara 4,3 sampai 5,3%, kita masih melihat bahwa potensi peningkatan emiten konstruksi masih cukup besar untuk tahun ini. Ditambah lagi kan, pada tahun lalu itu para calon pemilik proyek itu mereka cenderung berjibaku ya, atau bagaimana mereka berusaha keras untuk bagaimana mengelola cash flow atau arus kas mereka. Jadi nampaknya perhatian mereka untuk membawakan pengembangan atau membuat proyek baru itu nampaknya masih tertunda. Nah, untuk tahun ini kita lihat potensinya masih cukup besar. Dan kita kan saat ini lockdown kita tidak ketat sekali seperti dulu ya. Dan memang tetap ada PPKM ataupun PSBB, itu tetap harus kita jalani, tetap harus kita patuhi untuk menghambat atau memutus rantai penularan COVID-19 ini. Sementara untuk tahun ini kita lihat konstruksi kita diperkirakan tumbuh, dan para emiten konstruksi pun juga mereka terus berupaya untuk bisa mencapai peningkatan kontrak baru yang signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Mereka juga memasang target yang cukup agresif ya untuk terhadap kontrak baru untuk tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kita lihat dengan potensi yang cukup besar ini, kita akan memberikan dampak yang bagus terhadap peningkatan kinerja mereka. Jadi diharapkan, karena memang tahun lalu itu bisa dibilang low base ya, low base sekali, diharapkan tahun ini itu akan meningkatnya sangat signifikan. Itu tadi karena tahun lalu itu rendah sekali. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu Sobat Investor yang mungkin kita melihat flashback tahun lalu ya, yang melihat bahwa harga saham konstruksi sangat turun pada bulan Maret, April, itu merupakan kesempatan emas itu Bapak Ibu untuk masuk. Karena kita lihat saham-saham konstruksi ini, mereka sudah banyak mencapai keuntungan yang luar biasa ya harga sahamnya. Ini bisa dilihat bahwa ada beberapa hal yang kita melihat untuk dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur. Yang pertama adalah memang tadi saya sampaikan, kebutuhan infrastruktur kita itu masih tinggi, dan pemerintah pun juga terus berupaya mencari pendanaan infrastruktur, baik dari investor swasta, dalam dan luar negeri. Dan dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, itu merupakan potensi pertumbuhan kinerja emiten konstruksi yang masih cukup tinggi. Ditambah lagi apa? Tahun ini anggaran infrastruktur kita naik signifikan dibandingkan tahun lalu ya, sekitar 417 triliun. Dibandingkan tahun lalu masih sekitar di bawah 300 triliun. Kenapa? Pada tahun lalu itu banyak anggaran yang beritanya itu banyak dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, untuk tahun ini pemerintah kembali on track untuk terus mengalokasikan anggaran infrastruktur yang besar. Sebenarnya anggaran pemerintah yang 400 triliun itu masih jauh di bawah yang dibutuhkan. Untuk dari tahun 2020 sampai tahun 2024, kebutuhan kita untuk pembangunan infrastruktur itu sekitar 6.000-an triliun, sangat besar. Nah, itulah yang kita melihat bahwa kue atau porsi untuk bagi emiten BUMN karya ini masih cukup tinggi untuk dapat meraih atau menikmati proyek-proyek yang direncanakan oleh pemerintah. Dan mereka pun juga, emiten BUMN karya ini, meskipun mereka dimiliki oleh pemerintah, mereka tidak terlalu bergantung pada pemerintah sebagai pemilik proyek. Mereka juga memiliki diversifikasi pemilik proyek ya, yang juga signifikan porsinya, seperti juga dari BUMN dan juga dari swasta. Dan bahkan ada juga emiten kita yang memiliki proyek investasi di luar negeri. Tapi itu hanya beberapa ya. Karena kita kalau investasi di luar negeri itu harus sangat berhati-hati. Potensi dari BUMN ini juga cukup besar, misalnya dalam pembangunan pelabuhan udara itu kan mendapatkan dari BUMN, ataupun mengembangkan listrik itu juga dari BUMN. Nah, inilah yang kita lihat para emiten BUMN karya ini memiliki
peluangan yang masih cukup tinggi pada tahun ini setelah pada tahun lalu cukup terpuruk ya. Karena bagaimanapun juga kan pemerintah juga mau tambahkan infrastruktur yang dimiliki. Selain itu infrastruktur kita juga kebutuhannya dari mana? Yaitu kita masih banyak butuh jalan-jalan nasional yang masih layak, apapun jalan tol ya. Makanya pemerintah melihat sudah tersambung Trans Jawa dari barat sampai timur Jawa, dan itu kita sudah menikmati. Jadi misalnya bagi Bapak Ibu yang mau dari yang tinggal di Jakarta, yang mau Surabaya, itu tidak terlalu mengalami kesulitan lagi ya mencari jalur-jalur yang baik. Nah, mulai dari Jakarta Cikampek, lalu Cipali dan lain-lain sampai ke Surabaya, itu semua sudah tersambung. Nah, untuk Sumatera, pemerintah juga memberikan perhatian yang besar. Saat ini sedang dibangun tol Trans Sumatera. Kenapa kok membangun bukan perusahaan jalan tol ya, tapi pemerintah? Dalam hal ini pemerintah menunjuk PT Utama Karya Persero ya untuk membangun di sana. Karena apa? Pemain jalan tol itu kan mereka mencari profit juga. Mereka dalam membangun jalan tol itu ada feasibility study atau studi kelayakan. Sementara kalau di Sumatera ini memang kebutuhannya besar, tapi secara kelayakan masih belum nampaknya. Makanya di sini pemerintah lah yang turun tangan langsung dalam membangun tol Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh. Memang kita akui keberadaan jalan tol itu sangat diperlukan ya untuk mobilitas kita, baik itu mobilitas barang maupun jasa. Dan juga kalau kita lihat panjang jalan tol Indonesia ini masih relatif pendek ya, tidak sepanjang bahkan di Malaysia sekalipun. Malaysia itu padahal wilayahnya jauh lebih kecil dari kita, tapi justru mereka memiliki jalan tol yang jauh lebih banyak. Jadi disinilah kita melihat di situ kebutuhan infrastruktur yang masih sangat tinggi ya kebutuhannya. Selain itu juga apalagi infrastruktur yang dapat menjadi potensi pertumbuhan kita. Pembangkit listrik kita yang 35.000 MW itu nampaknya itu masih harus terus diperjuangkan ya. Karena memang elektrifikasi rasio kita diharapkan akan mencapai 100% pada tahun ini, karena ketersediaan listrik itu sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Ini pun juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Memang kita melihat tantangannya memang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur ini. Selain dana, yaitu adanya resistensi masyarakat. Masyarakat ini sekarang cenderung untuk menahan tanah mereka, misalnya mau dibangun infrastruktur. Tapi berharap ini pelan-pelan akan berkurang ya. Karena kita lihat juga kadang ada berita di Jawa Timur yang tiba-tiba ada miliarder baru karena tanah mereka akan dibangun untuk kilang minyak atau apapun gitu ya. Nah itu diharapkan itu akan berkurang, itu akan diharapkan akan makin berkurang. Dan juga mungkin nanti ada spekulan tanah misalnya karena wah ini akan dibangun infrastruktur, mereka nampaknya memain-mainkan harga tanahnya. Padahal di sisi lain pemerintah itu pasti akan mengganti tanah yang akan digunakan untuk infrastruktur ataupun kilang minyak itu dengan harga yang menguntungkan bagi masyarakat. Di sisi lain ya kita melihat bahwa seperti tadi telah saya sampaikan, tahun ini memang akan tumbuh dibandingkan tahun lalu dalam persentase yang sangat signifikan. Karena tahun lalu itu rendah sekali Pak pencapaian kinerja para emiten konstruksi BUMN karya ini. Jadi naik 100% pun sebenarnya masih cukup rendah dibandingkan tahun 2019 misalnya, karena tahun 2019 itu masih mencatat pertumbuhan yang cukup bagus dibanding tahun 2018. Jadi kita melihat para emiten BUMN karya ini masih memiliki jalan yang panjang ya untuk dapat kembali pulih seperti sebelum pandemi, seperti tahun 2019. Jadi untuk tahun ini kita lihat masih belum, bisa jadi potensi pertumbuhan kinerja mereka akan kembali hampir menyerupai tahun 2019 itu mungkin tahun depan ataupun tahun 2023. Tapi bagaimanapun kita melihat yang penting ke depannya mereka terus bertumbuh setelah mengalami keterpurukan pada tahun lalu. Jadi mereka sekarang ini berupaya bagaimana untuk mengelola arus kas dengan baik, karena kita lihat bagi perusahaan konstruksi ini cash is the key gitu ya. Mereka harus pandai-pandai mengelola arus kas dengan baik.
mereka harus bisa menagih piutang ataupun membayar hutang secara tepat waktu. Menagih piutang itu sangat penting seperti telah tadi saya sampaikan. Apabila kita tidak tertagih dalam jangka waktu yang lama, nanti jumlah piutang itu akan mengurangi laba bersih perseroan. Dan itu tentu tidak diinginkan oleh semua pihak ya. Makanya mereka sangat memilih-milih calon pemilik proyeknya, ataupun mereka mungkin memiliki task force untuk berkonsentrasi pada penagihan piutang untuk dapat meningkatkan arus kas mereka dan juga untuk dapat meningkatkan potensi laba bersih mereka. Karena tidak main-main Bapak Ibu ya, apabila mereka mengalami harus mencadangkan piutang itu jumlahnya besar Bapak Ibu. Karena dengan margin yang tidak terlalu tebal, lalu di bawahnya dalam laporan laba rugi itu ada lagi pengurangan laba bersih, itu akan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap emiten konstruksi BUMN kita. Nah, kita melihat nih, pemerintah menyadari bahwa kebutuhan dana itu masih sangat tinggi. Mulailah pada tahun ini Presiden Jokowi telah membentuk dan pemerintah ya telah membentuk Indonesia Investment Authority atau lembaga pengelola investasi. Nah, ini Pak Presiden telah melantik Dewan Pengawasnya dan juga Dewan Direksinya yang diambil dari para profesional yang memiliki pengalaman panjang di dunia investasi. Dan juga dipantau juga langsung oleh pemerintah, ada beberapa menteri di sana. Ini akan memberikan ruang yang besar ya bagi pengembangan infrastruktur kita. Dari INA ini atau Indonesia Investment Authority ini, beberapa infrastruktur yang jadi perhatian untuk dibantu pendanaannya adalah pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan jalan tol. Kita lihat jalan tol itu memang membutuhkan investasi yang sangat besar, baik itu dari pembebasan lahannya, lalu juga dari proyeknya yang pasti mencapai triliunan rupiah. Begitu juga dengan pelabuhan udara atau airport dan pelabuhan laut atau seaport, itu juga memberikan membutuhkan investasi yang lumayan besar. Di sini INA berupaya untuk membantu pendanaan infrastruktur yang dananya didapatkan bisa dari berbagai pihak, yaitu dari dana tunai sendiri, dari pemerintah, ataupun dari saham pemerintah di BUMN, ataupun dari piutang pemerintah di BUMN. Nah, itu nanti akan bisa membantu dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur kita. Nah, dalam tahap awalnya itu sekitar 5 miliar US dollar ya, atau sekitar 75 triliun dalam pengembangan SOF ini. Dan diharapkan, ini kan baru didirikan ya pada kuartal pertama tahun ini, diharapkan INA ini atau Indonesia Investment Authority atau dalam bahasa Indonesia Lembaga Pengelola Investasi ini akan bergerak cepat untuk dapat membantu pengembangan infrastruktur kita. Wah, ini akan menjadi sentimen sangat baik ya, di mana ini kabarnya sudah didengar oleh para investor sejak tahun lalu. Makanya kita lihat harga saham-saham emiten konstruksi BUMN kita sudah naik luar biasa ya. Dan itu dari berbagai itu semua melebihi target dari kami BNI Sekuritas, sehingga kami melakukan adjustment lagi terhadap target-target harga dari emiten BUMN karya ini. Nah, meskipun sudah naik ya, tapi kita melihat sebenarnya potensi peningkatannya masih cukup besar. Karena itu tadi, proyek-proyek yang akan dijalankan itu kan masih banyak ya. Dengan bantuan dari INA dan juga dari peningkatan anggaran infrastruktur itu akan diharapkan akan sangat mendorong untuk potensi pertumbuhan kinerja para emiten BUMN karya. Ditambah lagi kan emiten BUMN karya tidak hanya mengerjakan infrastruktur, mereka mungkin juga ada EPC atau Engineering, Procurement and Construction, terutama untuk pembangunan pabrik ataupun pembangunan kilang minyak gitu ya. Itu biasanya tuh mendapatkan ordernya dari BUMN seperti dari Pertamina ataupun dari PLN. Nah, lalu juga mereka punya beberapa anak usaha yang bisnisnya itu seperti ada untuk khusus pembangunan gedung ataupun khusus dalam bisnis properti. Nah, inilah diharapkan akan dapat membantu pertumbuhan kinerja para emiten BUMN karya kita dalam beberapa tahun ke depan.